Mari kita berdoa. Bapa, kami yakin dan percaya bahwa kami anak-anak-Mu yang lemah ini adalah anak-anak yang Engkau kasihi, yang tak pernah hilang dari pikiran-Mu, dari rencana-Mu, dari kasih dan kebaikan-Mu. Hari ini saat dimana kami berhimpun di hadapan-Mu, saat kami mau merasakan kasih kebaikan-Mu melalui firman yang sekali lagi kami mau dengar. Tuhan, tolong kami, berikan hikmat untuk boleh memahami firman-Mu, berikan kerendahan hati untuk boleh menerima kebenaran-Mu, berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan untuk juga boleh menyampaikan kebenaran-Mu untuk kami. Ini kami Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya dengar banyak yang batuk ya. Sepertinya musim hujan datang lebih cepat tahun ini, jadi jaga kesehatan, persiapkan diri dengan baik menghadapi musim yang baru ya. Kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-72. Mazmur pasal yang ke-72. Kita baca bagian ini, satu pasal menjadi bagian yang menolong kita dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 2, demikian sampai selesai. Doa untuk pemerintahan Raja yang adil dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya lanjut umurnya selama matahari beredar dan selama bulan bersinar turun-temurun. Kiranya keadilan mekar dalam zamannya dan damai sejahtera melimpah sampai saatnya bulan tidak lagi bersinar. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa mengabdi kepadanya. Ia sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia menyelamatkan nyawa orang miskin. Hiduplah raja, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba, kiranya ia didoakan senantiasa dan dimohonkan berkat sepanjang hari. Khusus yang sedang berada di masa-masa akhir pendidikan mereka ya, waktu-waktu yang lalu masih ada UN yang teman-teman SMP, SMA atau yang sedang skripsi atau mau sidang. Saya sering bilang kepada mereka bahwa mereka sedang menghadapi raja terakhir. Ini istilah yang saya dapatkan dari permainan game ya. Zaman dulu kecil ada game-game, biasanya game itu pesawat waktu saya kecil mainin entah di gamebot atau di handphone Nokia 3310. Itu nanti main game level 1 musuhnya kecil, level 2 musuhnya gede, lama-lama seperti raja musuh gitu, yang paling gede, paling kuat. Nah itu raja terakhir, menghadapi raja terakhir itu biasanya adalah musuh yang paling hebat, yang paling kuat dan paling susah untuk dikalahkan. Ya saya suka bercanda mengambil istilah itu untuk teman-teman yang sedang menghadapi raja terakhir dalam pertandingan pendidikan mereka ya. Sedang ujian kah, sedang sidang skripsi kah gitu. Saya sendiri menggunakan terminologi istilah itu, candaan itu ketika waktu saya mau sidang tesis 8 tahun yang lalu. Doakan saya teman-teman, saya mau menghadapi raja terakhir. Tapi raja terakhir itu saya alamatkan kepada dosen-dosen penguji.
Ya gitu ya, sesuatu atau seseorang yang punya kekuatan besar, yang sangat hebat gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah raja memang dikenal kita mengenal raja, kita memahami sosok raja atau kata raja itu sebagai sosok yang punya kekuatan, sebagai sosok yang kuat. Gambaran-gambaran tentang raja itu selalu gambaran yang identik dengan kekuatan, identik dengan kehebatan, identik dengan kemampuan yang luar biasa, memimpin militer, peperangan, kekayaan, bahkan mungkin juga dalam mitos-mitos, cerita-cerita rakyat, raja digambarkan sebagai sosok yang tampan dan lain sebagainya. Raja memang identik dengan kekuatan. Dan ini pula sebenarnya yang tertulis dalam Mazmur 72. Ya, Mazmur tentang raja ini di Mazmur 127 juga kalau nggak salah ada Mazmur tentang raja ya, ada coronation psalm. Ada Mazmur yang isinya tentang katakanlah puji-pujian kepada raja ya. Karena memang kita mengenal Mazmur tulis oleh seorang raja bukan? Jadi sepertinya hal yang sangat lumrah kalau kemudian ada Mazmur semacam ini, Mazmur yang isinya puji-pujian kepada raja. Dan di sini banyak gambaran tentang kekuatan seorang raja. Apa saja kekuatan itu Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat di ayat yang pertama ya, itu Mazmur mengatakan, ya Allah berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Ada hukum, ada keadilan yang merupakan sebuah norma yang dimiliki oleh raja ya. Ada kekuatan hukum, ada kekuatan keadilan yang dimiliki oleh seorang raja. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, ini dikaitkan dengan Allah ya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu, berikanlah keadilan-Mu kepada raja. Jadi raja ini satu pribadi, satu person, orang yang diberikan, yang menerima hukumnya Allah dan keadilan Allah. Hukum dan keadilan yang milik Allah itu diberikan kepada raja. Wah luar biasa Bapak Ibu. Di sini kita melihat raja itu seperti ada hubungan langsung dengan Allah. Ada kaitan langsung dengan Allah karena Allah memberikan normanya kepada raja. Berikanlah hukum-Mu, berikanlah keadilan-Mu. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam dunia timur dekat kuno ya, masa di mana Alkitab itu ditulis, masa di mana orang-orang di Alkitab itu hidup, memang raja itu cenderung diidentikan dengan ilah, dengan ilahi, dengan Allah. Apapun pemahaman tentang Allah itu ya, siapapun yang dianggap oleh Allah di satu bangsa, raja itu diidentikan atau mungkin dikait-kaitkan dengan Allah. Beberapa mengamini, meyakini bahwa raja itu titisan Allah, titisan Tuhan, separuh Tuhan, separuh manusia. Ya, bahkan ada bangsa yang menyembah rajanya sendiri seperti menyembah Tuhan. Di film Madagaskar juga gitu kan, King Julien disembah-sembah sama pengikutnya. Ada yang tahu film Madagaskar? Nonton, itu lucu Bapak Ibu Saudara ya. Raja cenderung dikaitkan dengan ilah, dengan ilahi, dengan Allah. Dan pemazmur nampaknya punya keyakinan yang sama bahwa raja tidak pernah berdiri sendiri. Raja selalu menerima hukum dan keadilan dari Allah. Jika hukum dan keadilan adalah kekuatan dari seorang raja, maka kekuatan itu didapatkan dari Allah. Raja tidak bisa adil, raja tidak bisa memiliki hukum yang benar kalau Allah tidak memberikan itu kepadanya. Raja menjadi adil, raja punya hukum yang benar hanya jika Allah itu memberikan kepadanya. Maka di sini kita bisa melihat bahwa hukum keadilan merupakan nilai ilahi, divine value, nilai ilahi yang diberikan Allah kepada raja.
atau dititipkan Allah kepada raja. Jadi seorang raja itu punya nilai ilahi di dalam dirinya. Wah, ini satu kekuatan, satu kehebatan yang apalagi ya yang bisa dibandingkan jika nilai ilahi dari Allah itu diberikan kepada raja. Sesuatu yang datangnya dari Allah itu diberikan kepada seseorang, maka saya yakin dan percaya itu merupakan satu kekuatan yang lebih besar dari apapun. Ketika raja mampu menunjukkan keadilan, ketika raja mampu menegakkan hukum, raja sedang memancarkan karakter Allah, sedang memancarkan karakter ilahi di dalam dirinya, di dalam pemerintahannya kepada rakyat-rakyat dan orang yang ada di sekitarnya. Ini kekuatan terbesar seorang raja yang digambarkan oleh pemazmur ya, memiliki nilai ilahi berupa keadilan dan hukum. Keadilan yang hukum yang datangnya dari Allah, yang merupakan nilai ilahi yang dimiliki oleh seorang raja. Kekuatan seorang raja yang kedua didapati juga dari gambaran diri seorang raja ya. Self image-nya seorang raja. Di ayat 5 dan 6 itu ada kalimat ya, kiranya lanjut umurnya selama matahari beredar, selama bulan bersinar turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti hujan lebat yang menggenangi bumi. Raja itu digambarkan sebagai orang yang panjang umur. Ya, pada masa itu orang yang tua, orang yang panjang umur itu diyakini adalah orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang pinter karena mungkin ini ya sudah banyak pengalaman, makan asam garam dan lain sebagainya. Orang-orang yang tua itu digambarkan, diyakini sebagai orang-orang berhikmat. Kepandaian, hikmat, kebijaksanaan itu diyakini dimiliki oleh orang-orang yang tua. Sehingga ketika raja didoakan untuk panjang umur, lanjut umur, sampai bulan tidak bersinar lagi. Itu seperti doa, kiranya engkau semakin berhikmat ya, suatu hari kamu menjadi orang sangat berhikmat, dan lain sebagainya. Di ayat 17, biarlah namanya tetap selama-lamanya, biar kiranya namanya semakin dikenal selama matahari beredar. Kiranya segala bangsa saling memberkati dalam namanya dan menyebut dia berbahagia. Positif sekali image seorang raja dalam gambaran pemazmur ini. Panjang umur, dia seperti hujan yang membasahi bumi. Ya, ini dunia Alkitab itu ditulis dalam konteks wilayah gurun ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang panas, terik, melebihi panasnya kota bumi di 2 bulan yang lalu, yang 34 derajat itu. Lebih panas dari itu. Maka ketika hujan itu, gambaran tentang hujan itu diberikan, itu memberi satu kenyamanan yang benar-benar diharapkan. Dan raja itu digambarkan seperti itu, seperti hujan lebat yang dinanti-nantikan, yang diharapkan, yang memberikan kesejukan, bahkan kehidupan. Karena biasanya setelah hujan akan muncul oase-oase baru di padang gurun itu, banyak tumbuhan bertumbuh, hewan-hewan bisa minum dan lain sebagainya, pun manusia juga mendapatkan penghidupan dari sana. Image raja sebagai pribadi yang dinantikan, diharapkan oleh orang-orang, diinginkan, disukai oleh orang-orang, itu menjadi kekuatan tersendiri ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini yang membuat kemudian ada penghormatan kepada raja-raja. Di ayat 10, ayat 11. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau mengantarkan persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa mengabdi kepadanya. Ini Tarsis, Sheba, Seba itu wilayah di sekitar Palestina, Mediterania sana ya Bapak Saudara, bangsa-bangsa yang besar, kerajaan-kerajaan yang besar gitu. Dan ini digambarkan sebagai kerajaan-kerajaan yang kiranya menyembah, menghormati
raja, sosok yang dihormati, disukai dan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Sosok raja yang seperti hujan, yang diharapkan, yang disukai oleh semua orang itu sangat cocok dan sepertinya logis untuk kemudian bangsa-bangsa lain juga kemudian memberikan penghormatan, penyembahan kepada raja. Ada nilai karakter Allah, ada nilai ilahi dalam diri seorang raja, ada kesukaan dari orang-orang di sekitarnya yang menjadi kekuatan raja. Kekuatan yang ketiga adalah dominasinya, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 8, kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Ini gambaran tentang raja yang menguasai wilayah. Penguasaan wilayah itu seperti hal yang mutlak ya untuk kerajaan. Dan kekuatan sebuah kerajaan, kekuatan seorang raja, kehebatan seorang raja itu biasanya ditandai juga oleh seberapa luas wilayah yang menjadi miliknya, taklukannya atau jajahannya. Semakin luas semakin dianggap hebat. Karena penaklukan wilayah itu membutuhkan energi besar, Bapak Ibu Saudara ya, membutuhkan kekuatan militer, membutuhkan taktik, strategi perang yang baik, membutuhkan dana yang besar yang mungkin nggak habis-habisnya, dan segala energi itu sengaja diberikan supaya punya wilayah. Tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara, wilayah bagi orang Israel itu merupakan janji Tuhan. Ingat ya bahwa Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel tentang suatu tanah perjanjian. Sebuah wilayah Kanaan. Tuhan menjanjikan sebuah wilayah kepada bangsa Israel. Abraham dalam masa dia menerima pemenuhan janji Tuhan itu pernah membeli satu buah gua ya, yang kemudian menjadi miliknya, untuk menjadi wilayah yang menjadi miliknya. Waktu Sarah mati, bukan Sarah anak pemuda, Sarah istrinya Abraham mati, dia membeli satu gua untuk menjadi miliknya, dan itu dinyatakan sebagai satu langkah awal untuk memiliki wilayah Kanaan itu sebagai penggenapan janji Tuhan. Jadi ketika raja digambarkan punya wilayah yang luas, raja digambarkan punya dominasi yang luas, itu bukan hanya hebat dalam pencapaian tetapi juga bagian dari penggenapan janji Allah atas dirinya, atas kerajaannya. Kehebatan seorang raja itu dimunculkan, diwujudkan dari bagaimana raja itu memiliki nilai-nilai ilahi dalam dirinya, bagaimana seorang raja itu disukai oleh semua orang, bagaimana raja itu kemudian punya dominasi atas wilayah-wilayah yang menjadi milik kekuasaannya. Kalau tadi di awal saya gambarkan ngelawan raja terakhir itu sebagai kekuatan besar yang harus dikalahkan, yang sepertinya jahat dan mengerikan, harus dikalahkan. Tetapi raja di sini dengan segala kekuatannya punya peran yang sangat berbeda. Bapak Ibu Saudara ya, di ayat 4, dengan segala kekuatan itu raja diharapkan apa? Kiranya ia menegakkan keadilan bagi orang yang tertindas di antara rakyat, menolong anak-anak orang miskin tetapi meremukkan pemeras. Ayat 12, sebab ia melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang tertindas yang tidak mempunyai penolong. Ia sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia menebus mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Bapak Ibu Saudara, dengan segala kekuatan yang ada dalam sosok seorang raja, pemazmur mengharapkan raja itu tidak menjadi raja yang semena-mena, sewenang-wenang, sesuka hati dia, zolim dan lain sebagainya. Dengan segala kekuatan yang ada dalam diri sosok seorang raja, pemazmur rindu raja itu
menolong mereka yang lemah, menolong yang miskin, menegakkan. Dan segala kekuatannya pemazmur merindukan sosok raja itu menunjukkan kebaikan. Raja yang adil dan penuh belas kasihan. Dengan segala kekuatannya pemazmur rindu seorang raja itu menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang lemah. Ini menjadi penting sekali Bapak Ibu ya, kepada mereka yang lemah. Mazmur 72 ini judulnya dari Salomo ya, tetapi diyakini juga bahwa ini sesungguhnya merupakan tulisan Daud, gubahan Daud yang berfungsi sebagai doa dia, harapan dia untuk suksesornya kelak. Anakku Salomo dan raja-raja seterusnya, dia berharap menjadi raja yang seperti ini. Raja yang kuat, raja yang hebat, raja yang penuh dengan kekuatan, tetapi dengan segala kekuatannya itu menunjukkan belas kasihan, menunjukkan keadilan kepada mereka yang lemah. Memang hal yang normal Bapak Ibu Saudara saat itu kalau raja digambarkan sebagai pribadi yang baik, sebagai pribadi yang sayang kepada rakyatnya. Orang Mesir memanggil rajanya sebagai bapa bagi yatim piatu. Nah, itu istilah-istilah yang dipakai ya, panggilan-panggilan. Orang Ur, ya, bangsanya Abraham itu memanggil rajanya sebagai penopang bangsa. Tiang-tiang itu ya, yang menopang bangunan, kolom-kolom yang menopang bangunan. Nah itu raja dipanggil seperti itu sebutannya, penopang bangsa. Orang Babel itu memanggil raja mereka sebagai yang mencegah yang kuat menindas yang lemah. Atau memanggil raja mereka sebagai yang mewujudkan keadilan. Jadi bangsa-bangsa saat itu di sekitar timur dekat kuno memang lumrah untuk mengharapkan, untuk memanggil raja mereka, untuk melihat raja mereka sebagai sosok yang menyayangi orang-orang susah. Sebagai sosok yang kuat, yang kemudian melindungi, menolong orang-orang yang lemah. Memang pada akhirnya semua bangsa itu setuju bahwa raja itu harus kayak begitu. Kuat dan menggunakan kekuatannya untuk menolong mereka yang lemah. Bagi pemazmur, kekuatan yang ada dalam diri seorang raja adalah untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang lemah. Ini satu konsep yang bisa sangat berbanding terbalik dengan raja-raja yang jahat yang ada di sekitar mereka. Raja-raja yang menekan masyarakat dengan pajak yang tinggi. Ya katanya tahun depan banyak pajak yang naik ya. Raja-raja yang kemudian semena-mena terhadap rakyatnya. Sosok raja dalam diri pemazmur seperti menjadi antidot. Raja yang kuat, raja yang hebat, tetapi menggunakan kekuatan dan kehebatannya itu untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang lemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya sosok raja yang seperti ini secara sempurna nyata di dalam diri Yesus Kristus. Pribadi yang kuat dan kemudian memberikan pertolongan kepada umatnya yang lemah. Saya membacakan bagian satu firman Tuhan, kita buka bersama Roma pasal yang kelima. Surat Roma pasal yang kelima, kita baca ayat yang ke-15. Roma pasal 5 ayat 15, 1, 2, 3. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang banyak orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilempahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus.
Ayat 17. Sebab jika karena pelanggaran satu orang maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dosa memang digambarkan sebagai kekuatan yang besar dalam diri Adam, yang karena satu orang itu kemudian dosa jadi menular ke semua keturunannya, seluruh manusia sampai saat ini. Tetapi jauh lebih besar kualitas Kristus dalam kekudusannya, dalam kebaikannya, dalam dirinya sebagai kurban yang sempurna itu. Cukup satu Kristus saja, cukup satu kali pengorbanan saja, saking kuatnya itu menghapus seluruh dosa manusia. Manusia yang lemah, yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan dosa dalam dirinya sendiri, yang terus-menerus jatuh di dalam dosa, ditolong oleh satu pribadi Allah yang begitu kuat, Yesus Kristus. Dengan segala kekuatan di dalam dirinya, satu orang, satu pengorbanan yang menyelamatkan seluruh umatnya yang lemah. Pada akhirnya segala gambaran, harapan, idealisme pemazmur tentang seorang raja yang kuat dan menolong orang yang lemah hanya bisa diwujudkan di dalam Kristus. Allah sendiri yang menolong umatnya yang lemah. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin bukan raja, ya, kita mungkin bukan raja. Ya, minimal anak raja lah ya. Tapi kita bukan raja. Tetapi kita adalah orang-orang yang saat ini sedang mengumpulkan kekuatan sebenarnya di dalam diri kita. Kita adalah orang-orang yang ingin menjadi kuat gitu ya. Katanya sebagian besar laki-laki merasa diri mereka adalah Ultraman. Ya, kita ini orang-orang yang ingin menjadi kuat dan kita mengusahakan untuk menjadi lebih hebat di dalam diri kita. Anak-anak kita belajar supaya lebih hebat dalam ilmu pengetahuan. Kita bekerja, kita berkarya, kita berusaha semaksimal mungkin supaya kita lebih hebat secara finansial. Kita belajar sungguh-sungguh dalam hidup ini supaya kita lebih hebat dalam hikmat kita, supaya kita lebih kuat dan lain sebagainya. Anak-anak muda berlomba-lomba investasi supaya bisa jadi anak yang hebat kelak, pemuda yang hebat dengan financial freedom-nya dan lain sebagainya. Setiap orang dalam hidup ini adalah orang-orang yang sedang berusaha untuk menjadi lebih hebat, berusaha untuk menjadi lebih kuat. Dan itu hal yang normal Bapak Ibu Saudara. Dan harus seperti itu. Kalau orang yang hidupnya begitu-gitu aja, kelemar-kelemar, gak mengharapkan sesuatu yang baik terwujud dalam dirinya, gak menginginkan dirinya semakin hebat, semakin baik, semakin kuat, itu orang yang aneh. Orang yang gak punya visi dalam hidupnya. Maka memang kita harus berusaha untuk jadi lebih hebat, jadi lebih kuat. Supaya apa? Supaya safe. Supaya aman. Kekuatan itu kan menolong kita untuk jadi lebih aman ya. Ya kalau kita bisa ilmu bela diri, ada begal kemudian total gitu, kita bisa lawan dia gitu ya. Kalau kita punya uang banyak kita bisa lawan hukum. Ya jangan direkam. Ini saya masuk penjara lagi. Kita semakin hebat, kita semakin kuat, kita akan bisa lebih aman untuk menjalani hari-hari depan yang mungkin banyak pertanyaan, banyak ketakutan, banyak hal yang gak pasti. Dan kita kumpulkan kekuatan dan kita kumpulkan kehebatan itu untuk apa? Membuat hidup kita lebih aman, membuat hidup kita lebih nyaman. Tetapi melihat dari apa yang dikatakan pemazmur tentang seorang raja yang hebat, kehebatan tidak berhenti pada bagaimana itu membuat hidup kita aman dan nyaman. Kehebatan, kekuatan juga harus menjadi jalan untuk menolong mereka yang lemah.
Kehebatan kekuatan yang sedang kita kumpulkan saat ini tidak boleh berhenti di dalam diri kita, tetapi dalam terang firman Tuhan, dalam keteladanan kita seperti Kristus, kita menggunakan kehebatan itu untuk juga menolong orang-orang yang lemah. Kalau kamu pinter statistika, ajarin yang gak bisa statistika. Kalau kamu lebih bijaksana, tolong orang-orang yang hidupnya masih amburadul. Ketika kamu punya uang yang banyak, tolong mereka yang masih berjuang dengan kemiskinan. Apapun kehebatan yang engkau miliki saat ini, tolonglah orang yang lebih lemah. Untuk itulah kekuatan diberikan Tuhan. Untuk itulah kekuatan kita usahakan untuk kita miliki. Untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang lemah. Jangan jadi orang Kristen yang egois, yang mengumpulkan kekuatan untuk dirinya sendiri. Yang membangun benteng yang kuat untuk hidupnya sendiri. Sementara di luar sana banyak orang-orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan dari kekuatan kita. Ingat, kita pun ditolong oleh Allah yang kuat itu. Dalam sejarah penebusan orang percaya, Allah terus menerus menolong umatnya dengan lengan yang teracung. Allah yang menyelamatkan umatnya yang budak itu. Tidak bisa berperang tetapi bisa mengalahkan semua bangsa-bangsa di sekitarnya. Tidak punya tempat tapi bisa memiliki wilayah yang begitu luas. Umat yang lemah yang kemudian ditolong oleh Allah. Dan ini nilai ilahi yang juga harusnya ada di dalam kita dengan segala kekuatan yang kita miliki dan kita usahakan. Menolong mereka yang lemah. Bapak Ibu Saudara, seberapa kekuatan yang kau miliki saat ini? Sudahkah itu juga engkau berikan untuk menolong mereka yang lemah? Seberapa hebat dirimu saat ini? Sudahkah kau gunakan kehebatanmu untuk menolong mereka yang bergumul? Mari usahakanlah supaya kita semakin kuat, semakin hebat. Dan kemudian tolonglah mereka yang lemah, yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang kuat, yang menggenggam kami dalam tangan-Mu, yang menjaga kami yang lemah di pikiran-Mu, yang tidak pernah meninggalkan kami yang lemah ini ya Tuhan. Tuhan, kami rindu seperti Engkau, menjadi orang-orang yang semakin hebat, yang semakin kuat dalam segala aspek kehidupan kami dan kemudian menolong mereka yang lemah. Kami ingin seperti Engkau yang menunjukkan kehebatan dengan menolong mereka yang kurang beruntung. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Hari ini Roh Kudus meteraikan dalam hidup kami, mampukan kami untuk melakukannya. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.